Mari kita selidiki bersama rahasia di balik megahnya langit Dubai. Pada tahun 2025, Bandara Internasional Dubai mencapai puncak kejayaan dengan mencetak rekor 95,2 juta penumpang. Namun, hanya setahun kemudian, pada Maret 2026, sebuah serangan terhadap Terminal 3 memicu penurunan penumpang sebesar 65,7% hanya dalam satu bulan. Guncangan geopolitik ini tidak hanya meruntuhkan sang ikon, tetapi juga membongkar kelemahan fatal bandara yang terlalu dekat dengan pusat kota ini. Terjebak di antara gedung tinggi dan landasan yang mustahil diperluas, DXB harus berjuang di tengah ancaman jet jarak jauh generasi baru dan rival beratnya, Riyadh Air dari Arab Saudi. Bagaimana sebuah bukit pasir sunyi bisa menjelma menjadi epicentrum dunia? Kita harus melihat kembali ke tahun 1960. Awal mula DXB mendominasi langit global sebelum keruntuhan yang direncanakan pada 2032 terjadi demi suksesi mahkota. Menariknya, pada 1950-an, penyumbang 27% produk domestik bruto Dubai ini hanyalah pelabuhan miskin di bawah bayang-bayang pangkalan militer Inggris di Sharjah. Perjalanan ke sana pun sangat menyiksa. Harus terbang ke Bahrain, lalu ke Sharjah, dilanjutkan dengan berjalan kaki membelah gurun gersang. Isolasi kejam yang sengaja dirancang ini ternyata gagal, karena kolonialis meremehkan ketenangan pikiran Raja Sheikh Rashid. Keberanian sang pemimpin terbukti pada 1959, saat Sheikh Rashid nekat membangun bandaranya sendiri. Ketika London menolak mendanai karena menganggap ide itu gila, ia diam-diam memakai uang pribadi untuk mewujudkannya. Tepat pada 30 September 1960, Bandara Internasional Dubai resmi dibuka. Fasilitas mewahnya hanya landasan pasir padat sepanjang 1.800 meter dengan satu petugas imigrasi. Keadaan menjadi kacau pada dekade 1960-an ketika pesawat jet bermesin 4 mendarat dan menerbangkan seluruh landasan pasir tersebut. Dubai pun dipaksa buru-buru membangun landasan aspal sepanjang 2.800 meter pada 1965. Otoritas Dubai sangat sadar bahwa untuk mendominasi panggung dunia, mereka harus melapisi gurun pasir ini dengan emas murni. Pada tanggal 15 Mei 1971, sebuah terminal baru diresmikan lengkap dengan kubah emas di ruang Naratama, simbol kemewahan khas Timur Tengah yang mulai dipamerkan ke mata dunia. Demi memperkuat cengkeraman kekuasaan, otoritas penerbangan sipil Dubai pun segera dibentuk. Selama dekade 1970-an dan 80-an, DXB sebenarnya hanya mengandalkan keberuntungan geopolitik sebagai tempat transit pengisian bahan bakar maskapai asing. Kekacauan politik di Charities secara tidak sengaja menguntungkan Dubai, yang tiba-tiba kebanjiran jutaan limpahan penumpang transit. Langkah revolusioner berikutnya terjadi pada tahun 1983 dengan lahirnya Dubai Duty Free, fondasi awal yang mengubah terminal bandara menjadi pasar swalayan barang mewah. Coba pikirkan, jika Inggris bersedia mendanai mereka sejak awal, apakah DXB akan seberani ini dalam menentukan nasibnya sendiri? Ataukah mereka hanya akan menjadi stasiun transit kelas 2 yang patuh pada penjajah? Kubah emas mewah sejak tahun 1971 seolah menjadi bukti bahwa Dubai selalu memilih menutupi kerasnya alam dengan topeng kekayaan. Namun kedamaian sebagai pos pengisian bahan bakar pasif itu hancur pada 1984 ketika maskapai rival Gulf Air memangkas penerbangan demi mencekik Dubai. Para penguasa di lingkaran dalam Dubai sadar betul bahwa bergantung pada maskapai asing adalah tindakan bunuh diri. Tekanan berat dari luar justru memicu lahirnya serangan balik mematikan yang diberi nama Emirates. Pada 1984, Gulf Air menusuk mereka dari belakang dengan memutus rute ke Dubai demi melindungi wilayah kekuasaan mereka sendiri. Upaya isolasi paksa ini dibalas dengan tindakan tanpa ampun. Tanpa memohon, Dubai mendirikan Emirates pada Maret 1985 hanya dengan modal awal 10 juta dolar Amerika Serikat. Penerbangan perdana mereka pada Oktober 1985 langsung menjadi ancaman mematikan yang mulai mencekik dominasi maskapai barat. Aturan main dari sistem raksasa ini sebenarnya bukanlah mencari penumpang penerbangan langsung. Emirates dan DXB telah merancang jebakan transit super canggih berkonsep hubungan dan ruji untuk menghubungkan kota manapun di dunia melalui persinggahan di gurun pasir.
Agar mesin raksasa ini bekerja, bandara membagi aktivitasnya ke dalam jam sibuk ekstrim dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi, serta tengah malam hingga jam 2 pagi. Strategi pemerasan waktu ini berhasil memicu efisiensi perputaran pesawat hingga 18 jam per hari. Angka gila yang membuat maskapai Eropa gemetar. Untuk mengimbangi pertumbuhan agresif ini, rencana induk 1997 diaktifkan dan mengubah DXB menjadi proyek tanpa akhir. Ambisi tanpa batas ini melahirkan pembangunan infrastruktur gila-gilaan demi menguasai langit. Pada tahun 1998, Terminal 2 diresmikan, disusul Terminal Sheikh Rashid pada tahun 2000 yang mendongkrak kapasitas hingga 22 juta penumpang per tahun. Puncak kegilaan terjadi tahun 2008 saat Terminal 3 dibuka dengan investasi luar biasa sebesar 4,55 miliar dolar Amerika Serikat. Seluruh bangunan raksasa ini pada dasarnya adalah sangkar emas raksasa untuk perjudian kelas kakap. Pesawat Airbus A380 menjadi senjata andalan mereka. Puncaknya pada 2013 saat Concourse A diluncurkan sebagai satu-satunya terminal khusus armada A380 di dunia. Ironi besar dari model bisnis bernilai miliaran dolar ini terletak pada asumsi bahwa orang-orang akan selalu bersedia menempuh penerbangan panjang demi kemewahan semu di tengah gurun. Maskapai legendaris dari Amerika dan Eropa hanya bisa menonton dengan getir saat pelanggan premium mereka direbut oleh wilayah Teluk karena harga bersaing yang disubsidi oleh keluarga kerajaan. Penumpang di Barat mungkin mulai menyadari kenyataan pahit bahwa pusat kekuatan ekonomi global telah bergeser dari London atau New York ke titik baru di atas peta pasir ini. Pertanyaannya, apakah bangkitnya Emirates adalah refleks murni untuk bertahan hidup dari ancaman Gulf Air? Ataukah bagian dari rencana monopoli besar yang sudah matang sejak awal untuk menguasai industri penerbangan dunia? Saat mereka jor-joran membangun terminal raksasa hanya untuk satu jenis pesawat seperti Airbus A380, apakah Dubai sadar bahwa mereka sedang mempertaruhkan nasib seluruh ikon negara pada teknologi yang sangat berisiko? Melalui ekspansi gila-gilaan Emirates, DXB memasuki dekade pertumbuhan paling liar dalam sejarahnya. Mereka tidak lagi berminat untuk bersaing secara sehat, melainkan ingin merebut mahkota penerbangan paling bergengsi dari tangan Inggris. Namun di balik kesuksesan luar biasa itu, jebakan kepunahan perlahan mulai terpasang. Pada tahun 2014, Dubai berhasil menggulingkan kejayaan London Heathrow dengan mencetak angka fantastis sebanyak 70,4 juta penumpang internasional. Takhta tertinggi penerbangan dunia itu dipertahankan Dubai dengan sangat agresif selama lebih dari satu dekade berikutnya, menyulap kawasan Garhoud menjadi pusat pergerakan manusia di bumi. Angka statistik menjadi bukti nyata lonjakan dari 70,47 juta penumpang dengan 357.000 penerbangan pada 2014 menjadi 88,24 juta di 2017. Angka ini pulih ke 86,99 juta di 2023, mencapai 92,3 juta pada 2024, dan memuncak di 95,2 juta pada 2025 dengan operasi penuh sepanjang waktu. Pada titik ini, DXB bukan lagi sekedar bandara. Bandara ini telah menjelma menjadi mesin pencetak uang makro yang sangat masif. Motor penggerak utama bagi konglomerat ekonomi kerajaan bernama Dubai Incorporated. Ketergantungan ekonomi ini terasa sangat mengerikan karena operasional bandara menyumbang langsung 26,7 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan 27% dari total produk domestik bruto Dubai, serta menopang hidup hampir setengah juta pekerja. Kepercayaan diri yang berlebihan ini menciptakan ilusi pertumbuhan tanpa batas, di mana laporan strategis dengan sangat yakin mengeklaim kontribusi sektor penerbangan akan melonjak hingga 37,5% dan mencapai 44,7% pada 2003 instruksi. Namun, di balik optimisme buta ini tersimpan ironi yang sangat kelam. Hari ini kita akan menelusuri bagaimana demi melayani hampir 100 juta jiwa, waktu pemeriksaan paspor dipangkas hingga di bawah 10 menit. Di sini, manusia diperlakukan layaknya barang yang dikodekan oleh algoritma. Terminal 3 kini menjadi kuil kemewahan. Tempat turis barat berkulit pucat membuang dolar Amerika dan euro demi barang desainer produksi massal. Dubai bangga menghubungkan 100 negara, tapi sebagian besar penumpang bahkan tidak pernah keluar dari kaca ber-AC
untuk menyentuh sebutir pasir pun. Keputusasaan pun membayangi para pesaing barat dengan bandara usang peninggalan tahun 1960-an yang terkekang serikat pekerja. Rasa frustrasi mendalam terpancar jelas dari wajah pengelola bandara barat. Infrastruktur tua di Amerika Serikat dan Eropa peninggalan dekade 1960-an ditambah regulasi serikat pekerja yang ketat, membuat mereka mustahil menandingi kecepatan operasi gila-gilaan Dubai. Namun, di balik kesempurnaan itu, ada jebakan mematikan yang mengintai. Tingkat akurasi bagasi sebesar 99,75% sebenarnya menyembunyikan kerapuhan fatal. Jika sistem ini macet sejam saja, seluruh jaringan logistik global akan langsung lumpuh akibat efek domino. Menaruh nasib ekonomi pada arus penerbangan berarti menyerahkan masa depan pada fluktuasi harga minyak dunia. Ketika sebuah bandara menyumbang hampir 45% masa depan ekonomi suatu negara, muncul pertanyaan kritis. Apakah negara itu yang memiliki bandara, atau justru pusat penerbangan raksasa itu yang menyandera perekonomian mereka? Hilangnya waktu tunggu dan prosedur manual tampaknya telah merenggut sisa-sisa keindahan romantis dari perjalanan jauh di masa lalu. Sayangnya, tepat saat Bandara DXB merasa jemawa dengan rekor 95,2 juta penumpang pada tahun 2025, mereka tidak menyadari bahwa batas fisik Al-Garhoud dan urbanisasi masif di sekitarnya telah membangun jebakan tanpa jalan keluar. Mesin raksasa ini telah menyentuh batas ketahanan alam, dan retakan fatal yang mengerikan kini mulai mengintai. Ledakan bisnis properti di Dubai telah menciptakan jebakan ruang yang mematikan bagi Bandara Internasional Dubai di wilayah Al-Garhoud yang berjarak kurang dari 5 km dari pusat kota lama. Kepungan beton dari proyek pencakar langit, permukiman padat, dan jalan tol Muhammad bin Zayed telah mengunci rapat peluang ekspansi bandara raksasa ini. Bayangkan setiap hari, pesawat berbadan lebar bermuatan ratusan ton bahan bakar lepas landas hanya di ketinggian 20 hingga 40 meter di atas kendaraan jalan tol. Bersamaan dengan itu, krisis polusi suara senyap ikut meneror warga. Penelitian mencatat tingkat kebisingan di rumah sekitar mencapai skala NC35 hingga 53, jauh melampaui standar kesehatan NC30. Kelemahan paling fatal dari Bandara DXB terletak pada konfigurasi landasan pacunya. Pusat penerbangan tersibuk di dunia ini ternyata hanya memiliki 2 landasan pacu paralel. Karena dikepung perkotaan padat, membangun landasan pacu ketiga di lokasi saat ini secara matematis adalah kemustahilan. Batas kapasitas maksimum bandara ini terkunci rapat di angka 100 hingga 115 juta penumpang per tahun. Dubai punya uang untuk membangun gedung tertinggi di dunia, tetapi mereka tidak akan pernah bisa membeli tanah di Al-Garhoud untuk memperluas area. Akibatnya, otoritas terpaksa menerapkan aturan ekstrim sejak musim dingin utara tahun 2024 demi memprioritaskan penerbangan komersial Emirates. Dampaknya adalah pengusiran kaum ultra kaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penerbangan umum dan jet pribadi miliarder dilarang beroperasi di DXB selama jam sibuk, dengan total pembatasan hingga 10,5 jam setiap hari. Di titik ini, keterbatasan teknologi terlihat nyata. Tidak ada algoritma kecerdasan buatan atau radar canggih yang bisa memaksa 2 landasan pacu menampung lalu lintas milik 3 landasan pacu ketika frekuensi terbang telah mencapai batas aman maksimal. Sementara warga lokal menahan amarah akibat siksaan bising, penumpang juga mulai menghadapi penundaan jadwal di landasan hubung akibat padatnya lalu lintas darat. Anda yang menyaksikan situasi ini mungkin akan langsung teringat pada Bandara LaGuardia di New York. Ketika infrastruktur tercekik urbanisasi, pembangunan pun menemui batas kekuatan alam. Namun hambatan fisik ini hanyalah babak awal dari rangkaian tragedi yang jauh lebih besar. Tahun 2026 datang membawa keretakan geopolitik mendalam, serta lompatan teknologi penerbangan baru yang mengancam menghancurkan seluruh keunggulan kompetitif DXB. Krisis sebenarnya baru saja dimulai. Langit di atas Teluk tidak pernah menjadi tempat berlindung yang sepenuhnya aman, dan konflik militer yang meletus pada tanggal 28 Februari 2026 membongkar semua kerapuhan itu. Pada fajar tanggal 1 Maret 2026, dunia terkejut menyaksikan drone dan rudal menembus pertahanan, menghujani Terminal 3 DXB dengan puing ledakan dan membakar pelabuhan Jebel Ali.
Guncangan geopolitik ini membawa kerugian luar biasa. Krisis hingga 2 Mei 2026 memaksa Emirates memotong kapasitas kursi hingga 16% di bulan Juni, menghilangkan hampir 500.000 kursi. Ambisi Dubai menembus 100 juta penumpang resmi ditunda hingga 2027. Namun sebelum luka mengering, Arab Saudi datang menyerang. Tetangga yang haus kekuasaan itu meluncurkan investasi kilat senilai lebih dari 20 miliar dolar demi menghancurkan monopoli DXB. Pada tanggal 10 Juni 2026, maskapai baru Riyadh Air resmi membuka rute Riyadh ke London dengan pesawat berbadan lebar Boeing 787-9. Arab Saudi memegang keunggulan struktural yang tidak akan pernah dimiliki Dubai, yaitu populasi domestik mencapai 35 juta jiwa yang menciptakan pasar internal kuat tanpa bergantung pada transit. Di saat yang sama, mega proyek Bandara King Salman di Riyadh sedang dibangun demi menampung 120 juta penumpang pada tahun 2030, langsung menantang tahta Dubai. Ironisnya, teknologi yang dahulu melambungkan nama Dubai kini justru berbalik memunggungi mereka. Mari kita amati bagaimana kemunculan rute langsung menggunakan pesawat efisiensi tinggi seperti Boeing 787-9, Airbus A350, dan Airbus A321 XLR berbadan sempit telah mengubah total peta permainan. Maskapai kini bisa menghubungkan kota-kota kecil tanpa perlu transit di bandara raksasa seperti Dubai. Keputusan menghentikan produksi Airbus A380 pada tahun 2021 seolah merenggut nyawa dari DXB. Demi merawat armada yang tersisa, Emirates bahkan terpaksa membeli pesawat bekas untuk dikanibal sebagai suku cadang. Direktur Emirates, Sir Tim Clark, pun harus mengakui pahitnya transisi ke pesawat yang lebih kecil ini. Mungkinkah sistem transit Dubai hanyalah solusi sementara dari era lama ketika daya jelajah pesawat masih sangat terbatas? Ketika Arab Saudi meniru formula sukses ini dengan kekayaan minyak mereka, wilayah Teluk terancam krisis surplus infrastruktur. Alih-alih diam melihat pesaing menyalip, otoritas Dubai mengambil keputusan hidup atau mati dengan menggelontorkan 35 miliar dolar, setara 128 miliar dirham, untuk merombak total peta dirgantara. Mega proyek bernama Al Maktoum DWC seluas 70 km persegi atau 5 kali ukuran DXB saat ini langsung dikebut pembangunannya di kawasan ekonomi Dubai Selatan. Struktur teknis proyek baru ini berada pada tingkat kegilaan yang luar biasa. Sistem 5 landasan pacu paralel independen dirancang untuk menampung hingga 260 juta penumpang per tahun dan 12 juta ton kargo. Realitas di lokasi pada Juni 2026 memperlihatkan skala yang mengerikan. Lebih dari 17.000 tiang pancang beton telah ditanam ke dalam gurun dan 45 juta meter kubik tanah dikeruk hanya untuk menyelesaikan landasan pacu kedua. Strategi ini adalah taruhan hidup mati. Elit Dubai menegaskan mereka tidak akan mengoperasikan dua bandara secara bersamaan karena hal itu sama saja memecah fokus dan melakukan bunuh diri operasional. Saya mendeteksi sebuah skema dingin yang telah dipersiapkan matang di balik meja kekuasaan. Jalur kehancuran bagi DXB di Al Garhoud kini nyata di depan mata. Investigasi saya menunjukkan bahwa pada 2031, maskapai murah seperti Fly Dubai akan mulai disingkirkan ke DWC. Setahun kemudian, di tahun 2032, ketika fase 1 DWC selesai dengan kapasitas 150 juta penumpang, seluruh armada Emirates akan dipindahkan dalam semalam, menyisakan DXB yang akan ditutup selamanya. Demi menutupi borok kemacetan masa lalu, RTA kini sibuk memperpanjang jalur kereta bawah tanah metro rute 2020 sejauh 3 km, serta merancang jalur ekspres bandara cepat. Tapi mari kita tanya, apa ironi terbesar dari eksodus massal ini? Sebagai wartawan, saya melihat ironi yang menyesakkan dada ketika kompleks terminal bernilai miliaran dolar di Al Garhoud yang dulunya diagungkan sebagai lambang kemewahan abad ke-21, kini bersiap menjadi gurun beton tak bertuan setelah beroperasi kurang dari 30 tahun. Penutupan DEB nantinya akan membebaskan lahan seluas 2.900 hektar untuk proyek raksasa baru di tengah kota. Pola ini terus berulang. Sebuah siklus ambisius di mana Dubai terus membangun hal baru hanya demi menebus dosa infrastruktur masa lalu.
Ini adalah potret keserakahan tanpa batas dari penguasa gurun. Demi memuaskan nafsu pertumbuhan tanpa batas, mereka tidak ragu menghancurkan sebuah legenda yang sedang berada di puncak kejayaannya hanya untuk mendirikan berhala baru yang jauh lebih megah. Dari penelusuran dokumen rahasia mereka, keruntuhan DEB ternyata bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan babak yang sengaja ditulis dalam buku rencana induk mereka. Ini bukan akhir dari imperium penerbangan, melainkan sebuah rekayasa ulang yang dingin dan penuh perhitungan matematis. Ketika proyek DWC mencapai kapasitas puncak sebesar 260 juta penumpang pada dekade 2050-an nanti, saya meragukan apakah dunia masih membutuhkan pelabuhan transit sebesar ini. Ataukah kemajuan teknologi penerbangan langsung justru akan mengubah monster beton ini menjadi fosil dinosaurus yang usang? Di sini kita harus merenung. Apakah warisan DEB yang sebenarnya hanya berupa angka statistik kosong, ataukah sebuah bukti ngeri tentang bagaimana manusia rela menumbalkan ekologi demi mengejar ilusi pertumbuhan tanpa batas yang semu? Ketika sebuah simbol yang pernah menyumbang 27% dari GDP negara ini dengan sukarela dikubur hidup-hidup demi mega proyek 5 kali lipat lebih besar di gurun pasir, saya menyadari satu hal krusial. Di Dubai, tidak ada yang abadi selain ambisi pembangunan yang rakus. DXB memang sukses mengubah kota kecil yang gersang di tepi Teluk Persia menjadi pusat peradaban manusia global. Namun, saat batas kapasitas fisik mulai terbentur oleh beton-beton kota dan keretakan geopolitik, teknologi baru di tahun 2026 memaksa aturan main diubah secara radikal. Eksodus massal menuju gurun Jebel Ali ini bukan sekedar pemindahan bandara biasa. Bagi saya, ini adalah pertaruhan hidup mati untuk mendominasi dan mencengkeram tatanan langit dunia hingga setengah abad ke depan. Ketika Bandara Internasional Al Maktoum menyentuh kapasitas mengerikan sebesar 260 juta penumpang pada era 2050-an, pertanyaannya adalah, apakah kita masih butuh bandara penghubung sebesar itu? Ataukah lonjakan teknologi penerbangan jarak jauh langsung justru akan membuat megaproyek ini tampak seperti dinosaurus usang yang tidak lagi berguna? Mari kita gali lebih dalam. Apa warisan nyata yang ditinggalkan oleh DXB? Apakah sekedar angka rekor fantastis? Ataukah sebuah peringatan keras tentang betapa brutalnya manusia melangkahi batas ekologi dan sejarah demi mengejar ilusi pertumbuhan? Jika Anda menghargai hasil investigasi tajam mengenai taruhan geopolitik global ini, silakan tekan tombol suka agar algoritma YouTube tahu bahwa konten mendalam ini layak disebarluaskan. Bagikan hasil investigasi mendalam ini kepada mereka yang memiliki minat besar pada analisis strategis global. Jangan lupa, tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak melewatkan seri dokumenter kami berikutnya. Perlu dicatat, analisis jurnalisme investigatif ini disusun berdasarkan dokumen sejarah, laporan keuangan, statistik penerbangan, dan rencana strategis yang dipublikasikan hingga tahun 2026. Seluruh pandangan kritis dan analisis tajam di sini murni mencerminkan penilaian sistemis atas kebijakan infrastruktur makro, tanpa niat sedikit pun untuk menyerang atau merusak reputasi pihak manapun. Saya mengimbau pemirsa sekalian untuk menyaring informasi ini secara mandiri serta bertanggung jawab penuh atas segala keputusan riset pribadi Anda sendiri.